di pertemuan-pertemuannya yang berkaitan dengan kajian kita tentang Qisasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi ini, maka kita sudah membahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau hadirin jamaah sekalian lihat di akun YouTube Al-Hujjah, kita sudah membahas kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga sudah membahas kisah Nabi Lut alaihissalam, ya, dan penyimpangan kaumnya yaitu kaum Sodom, dan juga kisah Nabi Syuaib ya, alaihissalam, yaitu kaum dari negeri Madian. Hadirin jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ya, dan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena para nabi-nabi ya, setelah Nabi Lut dan Nabi Syuaib ya, dan setelah Nabi Ibrahim, itu semuanya adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, melalui Bani Israel, atau nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Bani Ismail, anak keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihi salam ya, itu memiliki banyak anak ya. Sebenarnya anak Nabi Ibrahim itu banyak ya, tapi yang menjadi nabi itu hanya dua. Yang pertama, anaknya yang pertama yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya, anak dari seorang perempuan yang bernama Hajar Al-Qibtiyah ya. Siti Hajar, yang mana dia seorang Qibti ya, seorang Mesir, yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Sarah ketika perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mesir dan bertemu Raja Zalim yang ada di Mesir ketika itu. Boleh kita rujuk kembali pembahasan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian, walhasil Siti Hajar adalah Al-Qibtiyah Al-Misriyah ya, seseorang dari bangsa Qibti Mesir ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim yang disembeli oleh Nabi Ibrahim ya, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, kenapa kita mesti bahas seperti ini? Karena menurut Bible, menurut orang-orang ahli kitab ya, anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Ismail, tetapi Ishak ya. Menurut mereka anak yang disembelih itu adalah Ishak, tetapi Al-Quran menekankan ya, bahwasanya ya, anak yang disembelih itu adalah apa? Ismail. Ya, anak yang disembelih itu adalah Ismail. Kenapa mereka menolak kenabian ataupun menolak Nabi Ismail ini, hadirin jamaah sekalian? Karena nantinya mereka akan menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail alaihi salam ya, ketika itu adalah anak satu-satunya Nabi Ibrahim ya, putra satu-satunya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ishak ya, itu dilahirkan ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun ya. Jadi ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun, baru kemudian Siti Sarah ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, melahirkan seorang bayi yang bernama Ishak ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam akidah kita, dalam akidah Islam, kita meyakini bahwasanya anak yang disembelih ya, yang mau disembelih atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya. Ketika, dan hal ini diceritakan oleh Al-Quran di dalam surah As-Saffat ya, halaman 106 ya. Halaman ayat surat As-Saffat ayat 102, maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abatif ma tu'mar qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ketika umurnya itu sudah sampai, sudah sanggup, maksudnya dia sudah baligh. Qala ya bunayya, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fangzur madza tara, maka berikanlah pendapatmu. Qala ya abatif ma tu'mar. Nah ini Masya Allah, bagaimana keimanan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ismail yang ketika itu masih baligh, mungkin berusia 13 tahun, hadirin jamaah sekalian, atau 15 tahun. Maka dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku. Dan ini bahasa yang sangat indah ya. Kalau ya abi itu biasa, tapi kalau ya abati itu menandakan bagaimana penghormatan Nabi Ismail yang begitu besar kepada ayahnya. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku ini insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka falamma aslama, maka ketika keduanya sudah berserah diri, sudah pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Jadi sudah dibaringkan tuh. Jadi, taat itu hadirin jamaah sekalian bukan setengah-setengah, bukan ragu-ragu, tapi memang benar-benar yakin. Anaknya sudah dibaringkan di atas tempatnya. Wa nadainahu ya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpi itu, inna kadzalika najzil muhsinin. Maka dengan itulah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ayat ini adalah Nabiullah Ismail alaihi salam, bukan sebagaimana yang diklaim oleh ahli kitab, yang diklaim oleh orang-orang kafir daripada Nasara dan Yahudi, mengatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Tidak. Tapi yang disembelih itu adalah Nabi Ibrahim. Dan ini disebutkan bahwasanya di dalam sebuah riwayat mengatakan disebutkan putra Ibrahim satu-satunya. Kenapa disebutkan putra Ibrahim satu-satunya? Karena ketika itu karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak kecuali satu, yaitu Nabi Ismail. Setelah kejadian itu baru kemudian Ismail, baru kemudian Ibrahim memiliki anak yang lain dari Siti Sarah, yaitu Ishak alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, ketika Nabi Ismail alaihi salam ini masih kecil, masih bayi, hadirin jamaah sekalian, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membawa keturunannya dan istrinya, yaitu Siti Hajar ini, ke sebuah lembah. Ke sebuah lembah yang tidak ada penduduknya. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah, jangankan penduduk, pepohonan pun enggak ada. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Dan hadirin jamaah sekalian yang luar biasanya, Nabi Ibrahim enggak ngasih tahu kepada istrinya ini bahwasanya dia akan ditinggal di situ. Diajak aja sama Nabi Ibrahim. Ayo pergi. Ketika ditinggal, diletakkan di sebuah tempat yang memang sudah firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perlengkapan yang seadanya. Dengan perlengkapan yang seadanya, mungkin air minumnya sedikit, bekal makanan pun cuma sedikit. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya ini.
Maka Siti Hajar yang nggak tahu maksud Nabi Ibrahim ini bertanya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang istri, wajar dia bertanya. Wahai Ibrahim, ya, kenapa engkau meninggalkan kami sini padahal kami nggak punya apa-apa? Nabi Ibrahim diam saja, nggak noleh. Nabi Ibrahim diam, ya, sambil mungkin meneteskan air mata. Bagaimana meninggalkan satu-satu anaknya? Dia sudah lama, ya, sudah puluhan tahun dia menunggu seorang anak. Ya. Ketika dia punya anak disuruh diletakkan di tempat yang nggak ada penghuninya sama sekali bersama dengan ibunya. Ya. Tapi karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Maka ketika dia jalan bertanya lagi Siti Hajar, ya, wahai Ibrahim, engkau akan tinggalkan kami di sini dalam sebuah tempat yang nggak ada penghuninya. Ya. Maka Nabi Ibrahim selalu diam sampai yang ketiga kali, kemudian Siti Hajar tahu. Ya. Kemudian Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh kamu, ya, seperti ini? Maka kata Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya. Maka kata Hajar alaihissalam yang mengatakan, idzan la yudayyi'unallah, ya. Maka Allah tidak akan pernah yang menyia-nyiakan kami, kata Siti Hajar. Nah, ini keimanan, ya, para istri daripada para nabi, ya. Ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tapi dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian sebagaimana kita ketahui, ya, dalam sebuah kisah, ya, pencarian Siti Hajar untuk mencari air, anaknya yang menangis, air susunya sudah habis, sampai kemudian Siti Hajar, ya, naik Safa dan Marwa, ya, yang apa namanya, kalau kita umrah dan haji pada hari ini, ya, melaksanakan sunnah tersebut, ya, mengingat, ya, syiar Islam tersebut yang dilakukan pertama kali oleh Ibunda Hajar. Ya, hadirin jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kemudian, ya, ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan bahwasanya dari kakinya Nabi Ismail muncullah air, dari hentakannya kaki Nabi Ismail. Ya. Ada riwayat yang lain mengatakan ketika itu Jibril alaihissalam mengentakkan sayapnya, ya, di dekat kaki Nabi Ismail, kemudian keluarlah air, ya, daripada kakinya Nabi Ismail. Kemudian, ya, dikumpulkan, ya, karena airnya banyak, dikumpulkan oleh Siti Hajar, ya. Dikumpulkan oleh Siti Hajar, kemudian mengatakan Zamzam, Zamzam. Ya, Zamzam itu bukan bahasa Arab. Ya, Zamzam itu bahasa Ibrani, ya, bahasa Palestina. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Zamzam itu artinya berkumpul. Nah, berkumpullah air itu. Kata Rasulullah SAW mengatakan, andaikan Siti Hajar tidak menutup air itu, tidak membendung air itu dengan tanah, maka niscaya seluruh bagian daripada bumi ini akan teraliri oleh air daripada sumur Zamzam tersebut. Ya, ya, saking banyaknya air itu. Ya, kita bisa bayangkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berapa tahun itu hadirin jamaah sekalian, ya. Ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Ya, kan Nabi Isa Masehi ini dihitungnya dari Nabi Isa. Ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, hadirin jamaah, sampai pada hari ini, ya, semua orang yang menunaikan ibadah haji ribuan tiap harinya minum dari air Zamzam Mekah dan Madinah, ya, tidak pernah ada habisnya. Bagaimana keberkahan itu. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampailah kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, ya. Walhasil ketika itu datang penduduk daripada Yaman. Jadi Yaman di zaman itu sudah maju terlebih dahulu. Ya, di situ ada sebuah kerajaan besar namanya Kerajaan Saba. Ya, kerajaan yang sangat besar. Ya, hadirin jamaah sekalian, tiba-tiba bendungan yang ada di Yaman yang biasanya dipakai untuk bercocok tanam oleh penduduk Yaman itu apa namanya, pecah. Ya, ya, bendungan pecah, ya. Apa namanya, ya, ya, hancurlah gitu bendungan itu, azab dari Allah karena kekufuran mereka. Hadirin jamaah sekalian, kemudian membuat beberapa kabilah di Yaman ini mengasingkan diri mencari tempat tinggal yang lain, ya. Maka tujuan mereka awalnya adalah menuju Syam. Ternyata di pertengahan jalan mereka melihat ada burung, ya, di atas Mekah. Ya, ada burung di atas Mekah, ya, di atas, ya, tempatnya Siti Hajar ini. Maka mereka mengetahui kalau tidak mungkin ada burung kalau tidak ada air di situ. Ya, maka akhirnya mereka melihat ke tempat tersebut, mengutus orang, ternyata benar, ya, ada seorang perempuan dengan anaknya, kemudian ada sebuah sumur. Walhasil hadirin jamaah sekalian, ya, apa namanya,
kabilah daripada Bani Jurhum ini meminta tinggal bersama dengan Siti Hajar alaihissalam. Dan kemudian mereka tinggal di situ, meramaikan di situ, hadirin jamaah sekalian, sampai Nabi Ismail kemudian menjadi dewasa. Ya, Nabi Ismail menjadi dewasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pembahasan tentang sifat dan keistimewaan Nabi Ismail. Ya. Ada beberapa hal hadirin jamaah sekalian. Nabi Ismail itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang penyantun, ya, orang yang sabar, orang yang tepat janji dan selalu menjaga salat. Ya. Tadi kita sudah bagaimana sabarnya Nabi Ismail kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dia, menepati janji dan yang lainnya. Ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang pertama menunggang kuda. Jadi manusia pertama menunggang kuda itu adalah Nabi Ismail. Sebelumnya kuda itu hewan liar, tidak bisa ditunggangi. Manusia pertama yang menunggang kuda yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, milikilah kuda dan jadikanlah ia warisan di antara kalian, karena sesungguhnya kuda itu merupakan warisan dari orang tua kalian, yaitu Ismail. Jadi manusia pertama penunggang kuda itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan hadirin jamaah sekalian, Nabi Ismail adalah orang yang pertama berbicara bahasa Arab secara fasih. Berbicara bahasa Arab secara fasih. Fasih itu fasih jelas gitu. Ya. Sebelumnya mereka juga, dari mana Nabi Ismail belajar bahasa Arab? Dari kabilah Bani Jurhum. Ya. Bani Jurhum ini suku Arab asli, Al-Arabul Aribah. Ya. Arab yang benar-benar asli. Makanya nanti kita pernah bahas hadirin jamaah sekalian, suku Arab itu terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang namanya Al-Arabul Ba'idah, Arab-Arab yang sudah musnah. Apa saja itu? Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Madian. Ini Arab-Arab yang sudah musnah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Enggak bisa dicari lagi asal usul mereka. Ada namanya Al-Arabul Aribah, Arab asli. Memang benar-benar asli. Ya, dari Yaman, awalnya itu mereka dari Yaman, atau disebut juga dengan Al-Arabul Qahtaniyah, Arab keturunan daripada Bani Qahtan. Ya, di Yaman awalnya. Ini Arab-Arab asli. Ya. Yang ketiga hadirin jamaah sekalian, ada yang disebut Al-Arabul Musta'ribah. Ya. Arab yang terarabkan. Ya. Arab yang terarabkan. Kenapa disebut Arab yang terarabkan? Karena aslinya bukan bangsa Arab. Ya, tapi kemudian karena jalur pernikahan mereka jadi bangsa Arab. Siapa ini Al-Arabul Musta'ribah? Al-Arabul Musta'ribah adalah keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, karena Nabi Ismail bukan orang Arab. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari mana? Babilonia, Irak. Ya, ibunya dari Mesir. Lahirnya di Palestina. Ya, hijrah ke Mekah. Ya, hijrah ke Mekah. Nah hadirin jamaah sekalian, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Bani Jurhum, ya, paman-pamannya, keluarga-keluarganya di situ hadirin jamaah sekalian. Ya, maka dia ketika dia belajar, kemudian dia menjadi orang yang pertama yang paling fasih di dalam bicara bahasa Arab. Ya. Dan orang Quraisy itu terkenal orang yang memiliki kefasihan di dalam bicara. Ya, orang-orang Quraisy itu. Ya, orang-orang yang tinggal di Mekah di zaman Rasulullah SAW, ya, itu terkenal dengan orang-orang yang memiliki kefasihan. Ya. Fasih itu bahasa Arabnya indah. Ya, jadi jangan kita ngelihat bahasa Arab itu yang dipraktekkan sekarang di pasar-pasar oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Saudi atau orang Yaman. Ya, itu bahasanya nggak indah, itu bahasa Arab pasaran. Kalau bahasa Arab pasaran, hadirin jamaah sekalian, nggak perlu kita belajar. Tinggal di Saudi 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun bisa bahasa Arab pasaran. Yang penting mau bergaul, ya bisa. Karena dia nggak pakai nggak pakai nahu, sorob gitu, nggak pakai metodologi gitu, ya nggak pakai grammarnya, ya dari jamaah sekalian. Tapi kalau bahasa Arab yang fasih nggak bisa, harus belajar. Ya, hatta dia tinggal di Saudi sekalipun, kalau dia nggak belajar ya nggak bisa. Karena itu punya metode, punya tata cara.
Ya, nggak bisa asal ngomong aja. Nah, hadirin jamaah sekalian, Nabi Ismail alaihissalam orang yang pertama bicara bahasa Arab secara fasih. Ya. Di sini ada sebuah riwayat. Ya. Ali bin Mughirah telah menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Masma' bin Malik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ali bin Husain dari orang tuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang pertama kali bisa bicara berbahasa Arab dengan jelas, dengan fasih adalah Ismail saat beliau berumur 14 tahun. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Nabi Ismail ini selain dia pertama kali yang menunggang kuda, dia juga yang pertama kali berbicara bahasa Arab. Hadirin jamaah sekalian, kemudian Nabi Ismail ya tinggal di Mekah bersama dengan orang-orang kabilah Bani Jurhum, dan kemudian menikah dengan kepala suku, salah seorang wanita daripada kepala sukunya Bani Jurhum. Ya. Kemudian sebagaimana kisah yang kita ketahui ya, ketika Nabi Ibrahim datang, ya ternyata istrinya mengeluh ya ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bagaimana keadaan suamimu? Ya kami makan dengan makanan yang sederhana, mengeluhlah dengan kehidupan sehari-harinya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya katakan kepada suamimu Ismail, palang pintunya silakan diganti. Jadi ini bahasa kiasan. Maksudnya, maka ketika Nabi Ismail pulang, istrinya bercerita bahwasanya ada seorang bapak tua datang sini menanyakan kamu, maka Nabi Ismail langsung tahu ini ayahnya. Ya. Ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian apa kata dia? Pesan dia ganti palang pintu rumah ini. Maka dia tahu maksudnya adalah ceraikan istrinya. Maka diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Siapa itu? Nah, wanita yang menjadi istrinya Ismail yang pertama adalah bernama Imarah binti Sa'ad bin Usamah bin Uqail al-Maliki. Ya, ini istrinya yang pertama. Kemudian diceraikan. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Ya, ini ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan ini istri kedua, ada yang mengatakan ini adalah istri ketiga. Walhasil Nabi Ismail menikah lagi dengan seseorang namanya Sayyidah binti Madah ya, bin Amr al-Jurhumi, ya, salah seorang wanita dari kabilah Bani Jurhum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pernikahannya dengan Sayyidah ini Nabi Ismail memiliki 12 anak laki-laki. Ya, dia punya 12 anak laki-laki dari pernikahan dengan Sayyidah ini. Di sini disebutkan ya, dalam beberapa kitab tarikh disebutkan, Sirah Ibnu Ishaq disebutkan, di dalam kitab Rahiqul Makhtum juga ada nama-namanya. Ya. Siapa saja nama anaknya? Namanya adalah Nabit, Qaizar, Wazbil, Maishi, Masma', Mashi, Dausa, Arar, Yatur, Nabashi, Qayyimah, dan Qaidama. Ini ada 12 anak Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia, maka urusan air Zam-Zam dan Ka'bah ini dipegang oleh anaknya, Nabit. Ya. Setelah Nabit diganti lagi dengan Qaidar. Ya hadirin jamaah sekalian. Kemudian setelah itu diganti dengan paman-paman mereka, ya dari Bani Jurhum. Ya, diganti dengan paman-paman mereka. Walhasil Bani Jurhum menguasai begitu lama ya di Mekah ini hadirin jamaah sekalian, sampai kemudian terjadi banyak kezoliman yang dilakukan oleh Bani Jurhum ya. Orang datang ke Mekah dipalakin, dijarah, dirampok ya. Banyak terjadi kezoliman yang dilakukan oleh Bani Jurhum. Maka akhirnya beberapa suku Arab marah kepada Bani Jurhum dan akhirnya terjadi peperangan ya, antara ya Bani Khuza'ah dan juga Bani Jurhum. Terjadi peperangan, Bani Jurhum kalah, kemudian terusir dari Mekah. Ya, kemudian yang menguasai Mekah ketika itu namanya adalah Bani Khuza'ah. Ya, ini keluarga yang lain lagi, Bani Khuza'ah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Khuza'ah menguasai Mekah itu sekitar 350 tahun. Dan menariknya hadirin jamaah sekalian, ternyata sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Nah, ya, sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Ketika Bani Jurhum meninggalkan Mekah, ya, maka mereka Bani Jurhum ini mengubur sumur Zam-Zam, ditutup.
sumur Zam-Zam. Dan beberapa peralatan-peralatan mereka yang bagus-bagus seperti pedang ya, atau misalnya ada patung rusa tapi dari emas, itu disimpan. Barang-barang yang bagus mereka, barang-barang perhiasan mereka yang bagus disimpan di situ, ditutup. Sehingga Bani Khuza'ah itu 350 tahun itu menguasai Mekah, nggak ada itu sumur Zam-Zam. Mereka nggak tahu ada sumur Zam-Zam. Jadi pernah sumur Zam-Zam itu hilang selama 350 tahun lebih malah. Ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, keturunan Nabi Ismail, Quraisy ini bisa kembali lagi ke Mekah setelah mereka disatukan oleh seseorang. Ya, namanya adalah, saya lupa jadi namanya, kakek dari Rasulullah SAW yang kelima, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah ini, Qusay bin Kilab, kakek Rasulullah yang kelima, dialah yang mampu mengumpulkan Quraisy, kemudian mengusir Bani Khuza'ah dan membuat Quraisy kembali lagi ke Mekah. Dan sumur Zam-Zam baru ditemukan kembali setelah kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib menemukan sumur Zam-Zam tersebut. Nah, jadi ini ada kisah panjang lagi ya tentang kisah Abdul Muttalib menemukan sumur Zam-Zam. Walhasil hadirin jamaah sekalian, ini sumur Zam-Zam pernah hilang lama, ya, lebih daripada 350 tahun. Dari mana mereka minum? Ada sumur yang lain ya. Setelah sumur Zam-Zam itu mereka menemukan sumur-sumur yang lain. Ya, ada keluarga-keluarga yang punya sumur, tapi tetap tidak sebagaimana banyaknya dan berkahnya air Zam-Zam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, Nabi Ismail dan keturunannya tinggal di Mekah begitu lama. Hadirin jamaah sekalian, Nabi Ismail punya satu anak perempuan. Ya. Namanya adalah Nasamah. Nabi Ismail punya anak satu perempuan. Sebelum meninggal dunia, Nabi Ismail pernah berwasiat kepada Ishak bin Ibrahim, saudaranya, ya, satu bapak, ya, untuk menikahkan anaknya Nasamah ini dengan anaknya Ishak. Jadi kan ini dua saudara nih, Ismail sama Ishak dua saudara, jadi sepupu. Ya. Ismail punya anak Nasamah, Ishak punya anak, salah satunya namanya adalah Al-Ais, namanya adalah Al-Ais bin Ishak, dinikahkan dengan Nasamah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pernikahan kedua ini, Ishak dan Nasamah ini, itulah asal mulanya bangsa Romawi. Ya. Atau yang disebut dengan Banil Asfar, ya. Orang yang asfar itu kan artinya kuning, ya. Orang yang mempunyai kulit kuning, karena Al-Ais itu kulitnya kuning katanya. Ya, seperti itu Pak. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya. Ini anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam hadirin jamaah sekalian, ya, meninggal kemudian dimakamkan menurut Ibnu Katsir. Jadi ini tapi khilaf ya di antara para ulama. Ya, tapi Ibnu Katsir menguatkan makamnya Nabi Ismail alaihissalam itu di Hijr Ismail. Ya. Di dalam Hijr Ismail itu ada makam Nabi Ismail. Katanya, wallahu a'lam bishawab, benar atau tidak. Ya, bersama dengan Siti Hajar. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mempercayai pendapat yang itu, bahwasanya makamnya Nabi Ismail itu di sisi makam ibunya Hajar. Ya, beliau wafat pada usia 137 tahun, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi hadirin jamaah sekalian, itu kisah singkat mengenai Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, kisah tentang Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam adalah manusia mulia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Jadi ini silsilah nasab yang semuanya orang mulia. Yusuf orang mulia, ya, bin Yakub orang mulia, bin Ishak orang mulia, bin Ibrahim, ya, juga orang yang begitu mulia. Ya. Hadirin jamaah sekalian, Nabi Ishak alaihissalam, ya, itu menikah dengan seseorang ketika ayahnya masih hidup. Ya, Nabi Ibrahim masih hidup,
ya, dia menikah dengan seseorang bernama Rifqah binti Bitawabil. Ya. Nabi Ibrahim menikahkan anaknya Ishak dengan seorang perempuan bernama Rifqah binti Bitawabil. Ya, Rifqah binti Bitawabil. Hadirin jamaah sekalian, Nabi Ishak memiliki 2 orang anak. Ya, Nabi Ishak memiliki apa? 2 orang anak. Ya, yang pertama namanya Al-Ais, ya, yang tadi kita sudah sebutkan ya. Yang pertama namanya Al-Ais, menikah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dari keturunannya lah adanya bangsa Romawi. Nah, hadirin jamaah sekalian, yang kedua adalah Yakub. Jadi yang pertama Ais, yang kedua Yakub. Yakub atau punya julukan adalah Israel. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ishak punya anak 2 ini. Anak yang sangat disayangi oleh Ishak adalah Al-Ais. Yang sangat disayangi karena kenapa? Sedangkan ibunya sangat mencintai Yakub. Rifqah ini tadi istrinya siapa? Ishak sangat mencintai Yakub. Nah, hadirin jamaah sekalian, suatu saat Nabi Ishak alaihissalam ketika itu matanya sudah mulai rabun, maka dia menyuruh anaknya yang pertama Al-Ais ini untuk berburu. Ya. Untuk berburu, kemudian setelah dia berburu, Nabi Ishak meminta agar anaknya ini menyembelih hewan buruannya, kemudian dimasak dan dia ingin makan, kemudian Nabi Ishak mengatakan, aku akan mendoakan kamu. Ya. Maka akhirnya Al-Ais ini tadi pergi ya ke hutan berburu, kemudian memasak hasil buruannya. Ternyata hadirin jamaah sekalian, Rifqah tadi ya, istrinya Nabi Ishak mendengar ini, kemudian mengatakan kepada anaknya Yakub, karena Yakub lebih dicintai oleh ibunya. Rifqah mengatakan, ibunya mengatakan, wahai Yakub, itu hewan kambing, domba, kamu sembelih aja yang muda. Ya. Kamu sembelih, kamu masak, berikan kepada ayah kamu. Nah, walhasil Yakub ambil kambing, disembelih. Setelah disembelih dia masak, hadirin jamaah sekalian. Kemudian ibunya, ya, karena bapaknya ini Nabi Ishak sudah mulai rabun, kemudian ibunya berikan dia satu pakaian dari kulit domba. Ya, karena kenapa? Karena Al-Ais ini tubuhnya itu banyak bulunya, sedangkan Yakub tidak. Ya. Maka diberikan pakaian dari bulu domba, jadi ketika dipegang oleh ayahnya, dikira ayahnya ini adalah Al-Ais, anak pertamanya. Maka diberikan makanan, makanlah ayahnya, dipegang, kamu siapa? Nah, kata Nabi Yakub, saya adalah putramu. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian Nabi Ishak, tapi suaramu berbeda katanya. Ya sudah, karena kamu sudah memberikan saya makanan, saya doakan. Ya biar kamu mendapatkan banyak anak, usaha kamu berhasil, kemudian anak-anak kamu menjadi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Nabi Ishak alaihi salam, anaknya Yakub. Ya. Setelah itu hadirin jamaah sekalian, Al-Ais pulang. Maka ketika Al-Ais pulang, dia sudah masakan, maka ketika dia memberikan makanan ini kepada ayahnya, kata ayahnya, apa yang kamu berikan? Makanan yang bapak tadi suruh. Maka kata Ishak, aku sudah makan tadi, kan kamu berikan saya makanan tadi. Wah, maka ketika itu Ais marah karena dia merasa ditipu oleh Yakub. Kesal dia sama Yakub. Hadirin jamaah sekalian, kemudian mengatakan, ya, maka kata Ais, belum, ini makanan yang baru saya berikan. Maka akhirnya Nabi Ishak pun berdoa. Ya, tetap mendoakan ya agar Al-Ais ini mempunyai banyak anak juga dan anaknya besar-besar dan mempunyai rezeki yang berkah. Didoakan juga oleh Nabi Ishak alaihi salam. Tapi Ais tetap marah kepada Nabi Yakub, ya, kepada Yakub alaihi salam, karena dia merasa sudah ditipu. Maka kemudian Ais bernazar, ya, demi Allah, setelah ibu dan bapak kita meninggal, sudah ibu dan bapak kita tidak ada, aku akan membunuh kamu. Ya, marah Al-Ais kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maka ya ketika ibunya tahu kemarahan Al-Ais anaknya ini, maka ibunya langsung mengatakan, wahai Yakub, kamu pergi dari sini sekarang juga. Ya, disuruh oleh ibunya untuk hijrah. Ya, ibunya tadi kan sangat sayang kepada Nabi Yakub. Siapa namanya? Rifqah. Ya, namanya adalah Rifqah. Maka hadirin jamaah sekalian, dia bilang, kata ibunya, kamu sekarang pergi, ya, kamu pergi ke sebuah negeri namanya Harran, ya. Ya. Maka nanti kalau kamu pergi di situ,
kamu temui kakak saya namanya Laban. Ya, jadi dia punya di negeri Haran ini ibunya punya keluarga namanya Laban. Kamu pergi ke sana dan kalau bisa kamu nikahi anak perempuannya. Ya, perintah daripada ibunya. Akhirnya dengan hati yang bersedih Nabi Yakub pergi meninggalkan tempat kelahirannya Hebron, ya, menuju Haran. Haran ini kalau saya lihat di peta agak jauh. Dia sudah masuk, kalau sekarang sudah negara bagian Turki. Ya, disitulah dulu itu kota lama, tapi sekarang sudah menjadi desa-desa saja. Ya, dia perbatasan antara Syria Utara dan Turki, tapi sekarang dia masuk negara Turki, masuk ke dalam negara Turki Haran. Sedangkan ini kan di Yerusalem, ya, jauh perjalanan. Nah, hadirin jamaah sekalian, atau di Hebron. Ya, Hebron itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Khalil, Madinatul Khalil, ya, negara kota Khalil, yaitu diambil daripada nama Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Hadirin jamaah sekalian, maka pergilah, ya, Nabi Ishak menuju Haran. Di pertengahan jalan, ya, maka Nabi Ishak istirahat. Ya, Nabi Ishak istirahat. Ketika dia istirahat, dia mengambil sebuah batu, ya, hadirin jamaah sekalian, kemudian dia tidur di atas batu tersebut. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Ya. Nabi Yakub tadi pergi, kemudian dia beristirahat. Dia mengambil sebuah batu, dia beristirahat, kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada satu tangga yang naik ke atas langit penuh dengan cahaya. Dan dia melihat ada malaikat, ya, yang naik turun dari tangga tersebut. Kemudian dia mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia di dalam mimpinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, sesungguhnya aku akan memberkahi dirimu dan memperbanyak anak-anak keturunanmu, dan aku juga akan menjadikan bumi ini untukmu dan untuk anak-anak keturunanmu yang hidup dan yang sepeninggalmu nanti. Jadi mendengar mimpi itu, hadirin jamaah sekalian, ya, Nabi Yakub alaihissalam merasa gembira. Ya, maka merasa gembira, kemudian setelah bangun dia bernazar. Ya. Dia bernazar apa? Nanti kata Nabi Yakub alaihissalam, ya, dia bernazar, aku akan membangun suatu rumah untuk beribadah, hanya rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu tonggokan batu dikasih tanda dengan minyak oleh Nabi Yakub biar tahu di mana. Ya, batu itu dikasih tanda dengan minyak, hadirin jamaah sekalian. Nah, yang kemudian nama ini diberikan oleh Nabi Yakub dengan Baitul Il atau Baitullah. Disitulah nanti Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Yakub pertama kali, dan kemudian direnovasi diperbarui lagi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di situ. Jadi setelah mimpi ini Nabi Yakub bernazar. Nanti ada ceritanya tentang bagaimana Nabi Yakub membangun Baitul Maqdis. Nah, hadirin jamaah sekalian, akhirnya Nabi Yakub pergi ke Haran, ya, bertemu dengan Laban ini tadi, kakak ibunya. Nah, hadirin jamaah sekalian, Nabi Yakub ini memiliki satu keahlian. Dan ini mungkin asbab atau berkat doa daripada Nabi Ishak tadi, ya. Keahliannya apa Nabi Yakub? Dia ini pintar beternak. Ya, kalau dia memegang ternak itu pintar. Ya, ternaknya akan menjadi banyak. Nah, hadirin jamaah sekalian, sampailah dia di Haran tadi bertemu dengan Laban, ya, kemudian, ya, setelah itu dia bekerja, ya. Maka hadirin jamaah sekalian, Laban ini punya dua anak, ya. Yang pertama namanya adalah Lia, yang kedua namanya Rahel. Yang pertama namanya Lia, yang kedua namanya Rahel. Rahel adiknya lebih cantik daripada kakaknya Lia. Ya. Rahel lebih cantik daripada kakaknya. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika itu karena dia sudah diceritakan bagaimana kejadiannya, diterima oleh Laban menganggap dia karena ini ponakan dia sendiri, anak daripada adiknya. Maka hadirin jamaah sekalian, walhasil kemudian Nabi Yakub ingin menikahi salah seorang anak daripada Laban. Ya. Maka dia meminta kepada Laban untuk menikahi Rahel adiknya, karena dia lebih mencintai Rahel. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Laban, boleh.
Tapi maharnya engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun. Nanti kerja 7 tahun inilah yang menjadikan kamu sebagai mahar untuk menikahi Rahel. Akhirnya bekerjalah Nabi Yakub dengan pamannya ini sampai 7 tahun. Setelah sampai 7 tahun maka tibalah waktunya, akhirnya terjadilah pernikahan. Ya, akhirnya Laban memotong hewan peliharaannya, domba-dombanya, kemudian mengundang orang untuk mengadakan walimatul urs, ya, pesta pernikahan ini. Hadirin jamaah sekalian, sudah menikah, ternyata pas di malam hari yang datang ke kamarnya Yakub bukan Rahel yang sudah dijanjikan, tetapi Lia kakaknya. Ya. Tetapi siapa? Lia kakaknya. Maka ketika bangun di pagi hari, Yakub tahu bahwasanya yang bersama dia semalam bukanlah Rahel tetapi Lia. Maka Yakub marah kepada pamannya. Ya, apa yang kamu perbuat? Kan kamu janji menikahkan saya sama Rahel. Kenapa engkau nikahkan aku dengan dia? Ya, dengan kakaknya. Maka kata pamannya, bukan tradisi kami menikahkan adik dahulu daripada kakak. Ya. Maka kalau engkau tetap mencintai Rahel, maka engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi, nanti baru akan aku nikahkan dengan Rahel. Akhirnya dia kerja 7 tahun lagi, hadirin jamaah sekalian, baru kemudian setelah dia kerja sebagai mahar 7 tahun, baru kemudian dia mendapatkan Rahel. Jadi menikah dengan 2 saudara boleh di zaman itu. Ya, zaman ini nggak boleh. Ya, hukum ini sudah mansukh, ya, sudah dihapus, nggak boleh. Di zaman itu, di zamannya Nabi Ishak, ya, di zamannya Nabi Yakub boleh. Jadi Nabi Yakub menikahi 2 orang. Yang pertama Lia, yang kedua Rahel. Lia kakaknya, Rahel adalah adiknya. Dan dia sangat mencintai si Rahel. Memang dari awal cinta dia kepada Rahel. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lia ini adalah sesungguhnya perempuan yang lemah, ya. Tetapi dia memiliki banyak keturunan. Ya, si Lia ini. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian dari pernikahan dia dengan Nabi Yakub, Lia memiliki beberapa orang anak, ya. Yang pertama namanya Rubail, kemudian Syam'un, kemudian Lawa, kemudian Yahuda. Ya, ini ya, beberapa anak yang pertama dari Lia. Hadirin jamaah sekalian, maka Rahel merasa iri. Ya, dia belum punya anak juga. Ya, dia merasa iri. Kemudian Rahel memberikan budak perempuannya kepada Nabi Yakub yang bernama Balna. Ya, yang bernama siapa? Balna, budaknya Rahel. Dinikahi juga oleh Nabi Yakub budak ini. Kemudian hadirin jamaah sekalian, dari budaknya Rahel ini Nabi Yakub punya 2 anak, namanya Daan dan Niftali. Ya. Kemudian karena Rahel memberikan budaknya, Lia nggak mau kalah lagi. Dia berikan juga budaknya kepada Nabi Yakub. Masya Allah, asik benar ya. Namanya Zulfa, ya. Budaknya ini namanya Zulfa, diberikan kepada Nabi Yakub, ya. Maka dia punya 2 orang anak lagi. Namanya adalah Ja'ad dan Aisyir. Nah, jadi itu berapa? 4 tambah 2 tambah 2, 4 tambah 4 8. Ya. Hadirin jamaah sekalian, ternyata Lia punya anak lagi nggak lama setelah itu. Nah, Lia kemudian nggak lama setelah memberikan budak punya anak lagi. Ini kan sesuai doanya Nabi Ishak, bakal punya banyak anak Nabi Yakub ini. Ya, hadirin jamaah sekalian, ya, Lia punya anak lagi, namanya siapa? Isakhar dan Zabilun, maaf. Isakhar dan Zabilun punya anak lagi 2 laki-laki daripada Lia. Kemudian punya juga anak 1 perempuan, namanya Dina. Ya, namanya Dina. Jadi anak laki-laki, ya, selain daripada Rahel, Nabi Yakub memiliki 10 orang anak laki-laki. Ya. Dari Lia itu 6, dari budaknya Rahel 2, dari budaknya Lia 2, ada 10. Nanti Rahel akhirnya kemudian punya anak lagi, ya, yaitu yang pertama Yusuf, yang kedua Benyamin. Nah ini, laki ada 1 perempuan akhir Dina tadi. Ya, 1 yang dari Lia. Lia punya anak akhirnya perempuan yang lain laki. Jadi memang zaman dulu kebanggaan punya anak laki. Karena nasab itu kan ininya kepada anak laki. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya
Nabi Yakub tadi punya anak, ya, walhasil dengan Rahel pun akhirnya Rahel punya anak, Nabi Yusuf, satu. Nah, tapi nanti setelah dia pindah lagi dari Haran, ya, pindah kembali lagi ke Hebron, itu baru kemudian Rahel punya anak lagi, Benyamin. Nah, ketika dia melahirkan Benyamin ini, kemudian Rahel meninggal dunia. Jadi Rahel itu punya anak cuma 2 laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan 2 anak ini, khususnya Nabi Yusuf, adalah anak yang paling sangat disayangi oleh Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf. Ya, nanti kita akan bahas ya setelah ini mungkin. Ya, kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Iya, tersendiri. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena ini sudah kerja lama Nabi Yakub ini, kemudian dia meminta kepada ayahnya, si Laban ini, ayah mertuanya, mengatakan, kamu kan sudah kerja lama sama saya. Sekarang apa yang kamu inginkan sebagai upah? Ya, karena kamu sudah kerja lama, maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya dia meminta ya kambing, ya beberapa ekor kambing. Yang masya Allah, berapa ekor kambing ini yang aneh-aneh gitu. Ya. Berikan kepadaku setiap anak kambing betina yang berwarna belang. Ya. Kemudian dan setiap anak kambing betina berwarna putih yang ada corak warna hitamnya. Juga berikan kepadaku setiap anak kambing berwarna hitam yang ada corak warna putihnya. Setiap anak kambing yang tidak bertanduk yang berwarna putih. Ya, maka dikasihkan. Ya. Dan sudah kita bahas tadi hadirin jamaah sekalian, Nabi Yakub ini mempunyai keahlian, yaitu beternak yang sangat pintar. Ya. Bahkan dari beberapa anak kambing tadi disilang, kemudian dia memiliki ratusan hewan ternak dari beberapa ekor kambing yang diberikan oleh Laban ini. Ya. Sampai kemudian ya keluarga mereka ini kemudian seolah-olah tidak percaya dengan kemampuan Nabi Yakub di dalam beternak kambing. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, beternak kambing ini sunnah para nabi. Ya, tidaklah para nabi, kata Rasulullah SAW, kecuali mereka mengembala kambing. Ya, semua nabi itu mengembala kambing. Nabi Musa, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi itu adalah mengembala kambing. Ya, karena memang kambing ini, masya Allah, ya, punya kelebihan-kelebihan tertentu. Hadirin jamaah sekalian. Kemudian hadirin jamaah sekalian, karena sudah lama berpisah dengan keluarganya, akhirnya Nabi Yakub ya ingin pulang kembali lagi ke Haran. Ya, ingin pulang lagi kembali ke kampung halamannya. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pergilah memberitahu kepada anak-anak, istri dan budak-budaknya ini untuk ya mempersiapkan diri mereka untuk pulang lagi ke kampung halaman dia. Hadirin jamaah sekalian, ya. Ketika mereka sudah berjalan, ya, ternyata Laban nggak tahu, ayah mertuanya nggak tahu bahwasanya anaknya ini pengen dibawa. Akhirnya Laban ya pulang mencegat gitu ya. Kemudian mencegat Yakub dan bertanya, kenapa engkau pergi tanpa bicara kepadaku? Ya, akhirnya Yakub memberikan alasannya bahwasanya dia ingin kembali lagi pulang, melihat keluarganya, melihat ayahnya, ibunya dan yang lainnya. Ya, akhirnya ayah mertuanya ini Laban memberikan izin dengan satu syarat, ya, dengan perjanjian, ya, Nabi Yakub tidak boleh menghinakan ya semua anak-anaknya Laban. Ya, harus dijaga benar-benar anak-anaknya Laban ini. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhasil Nabi Yakub melakukan perjalanan, ya, kembali lagi ke Palestina, ya, kembali lagi ke Hebron. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dia melakukan perjalanan sudah hampir dekat, ya, ketika itu Nabi Yakub merasa takut dengan Ais, kakaknya, kan kakaknya sempat mengancam. Ya, kakaknya sempat mengancam. Maka ketika itu, ya, akhirnya dia buat taktik agar memberikan hadiah kepada kakaknya. Ya, dia sudah memberikan utusan dan kakaknya sudah tahu bahwasanya Yakub akan pulang. Maka ketika itu sebenarnya Al-Ais ingin menyambut Yakub, sudah mau dimaafkan itu semua kasus yang lama. Ya, tapi mempersiapkannya dengan membawa rombongan sebanyak 400 orang. Jadi Nabi Yakub merasa ketakutan, jangan-jangan ini 400 orang ini pengen membantai dia dan keluarganya. Maka akhirnya dia buat taktik, ya, diberikanlah ya
akhirnya Nabi Yakub berniat untuk memberikan banyak hadiah kepada kakaknya Al-Ais ini. Ya, apa itu yang akan dipersiapkan sebagai hadiah? Yaitu berupa 200 domba, 20 kambing jantan, 100 kambing betina, 20 biri-biri, 30 unta perahan, 40 sapi betina dan 20 sapi jantan, serta 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Masya Allah, banyak benar hartanya hadirin jamaah sekalian. Ya, ini bukan yang ecek-ecek nih. Ya, kalau kita sekarang nih udah orang kaya besar nih hadirin jamaah sekalian ya. Nah, Masya Allah, apalagi Idul Adha bentar lagi nih. Panen kalau punya ternak sapi dan punya ternak kambing. Ya, hadirin jamaah, jadi diberikan hadiah dan dibuat rombongan itu hadirin jamaah sekalian berjarak. Ya. Yang awal, kemudian menyusul yang ini 200 domba, selanjutnya 20 kambing, nggak langsung sekalian gitu ya, 200 domba, 20 kambing, ya beserta dengan budak-budak yang memelihara hewan peliharaan tersebut. Hadirin jamaah sekalian, maka Nabi Yakub ketika itu yang paling belakang, ya setelah hadiah semuanya Nabi Yakub yang paling belakang. Tiba-tiba hadirin jamaah sekalian, Nabi Yakub didatangi oleh seorang malaikat. Ya, Nabi Yakub didatangi oleh seorang malaikat. Nah, ketika Nabi Yakub didatangi oleh malaikat, tapi malaikat ini berparas seperti manusia, maka Nabi Yakub nggak tahu ini malaikat. Dipikir Nabi Yakub ini orang yang ingin mencelakai dia. Ya, padahal dia seorang malaikat. Maka ketika dia melihat orang ini dengan mata yang sangat tajam, maka Nabi Yakub mendekati orang itu, ya ingin memukul orang tersebut. Tapi kemudian orang ini, yang malaikat terlebih dahulu memukul kakinya Nabi Yakub alaihissalam sampai kemudian Nabi Yakub terjatuh dan kakinya ya agak pincang sedikit ya karena pukulan malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, "Siapa nama kamu?" Kata malaikat tersebut, "Nama saya adalah Yakub." Maka kata malaikat ini, "Semenjak sekarang kamu tidak boleh dipanggil kecuali dengan Israel." Nah, jadi yang memberikan lakopnya ini adalah perintah Allah daripada malaikat ini. Jadi setelah kejadian itu Nabi Yakub dipanggil Israel. Jadi Israel ini lakop bagi Nabi Yakub. Maka anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Anak keturunan daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian itu ya, maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya Nabi Yakub berjalan dan tanpa disadari oleh Nabi Yakub ketika dia melihat di depannya sudah ada Al-Ais kakaknya. Ya. Maka ketika dia melihat Al-Ais, dia langsung bersujud, tapi sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, ini sujud penghormatan sebagaimana ya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ya, akhirnya Nabi Yakub ya sujud kepada Al-Ais kakaknya, kemudian kakaknya memeluk Nabi Yakub, keluarganya pun disuruh oleh Nabi Yakub untuk bersujud kepada kakaknya sebagai sujud penghormatan. Hadirin jamaah sekalian, dan akhirnya Al-Ais memaafkan semua kesalahan Nabi Yakub. Ya, baikan lagi lah dua saudara ini tadi hadirin jamaah sekalian. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Ais bertanya, "Siapa itu?" "Itu adalah anak-anakku semuanya." Ya, jadi anak-anaknya yang sangat banyak. Maka hadirin jamaah sekalian, sebelum dia masuk ke kampungnya, maka Nabi Yakub ketika itu membeli satu bidang tanah. Ya, membeli satu bidang tanah. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika membeli satu bidang tanah tersebut, hadirin jamaah sekalian, ya disitulah dibangun kemudian satu komplek untuk hewannya, untuk tempat tinggal dia. Dan hadirin jamaah sekalian, dan disitulah Nabi Yakub membangun satu tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut Baitullah. Ya, yang kemudian disebut Baitullah atau Baitul Maqdis. Jadi yang pertama kali, dan disitulah ya tanda yang pernah diberikan tanda oleh Nabi Yakub ketika dia bermimpi ketika awal perjalanan dia menuju Harran. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak lama setelah itu Rahel hamil. Ya. Kemudian dia hamil dan hamilnya ini mengalami kesusahan, dan akhirnya ya Rahel meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang
terakhir yang bernama Bunyamin. Maka Nabi Yakub memiliki 12 anak ya, daripada istri-istrinya ini. Hadirin jamaah sekalian, yang dari Rahel hanya 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ya, Yusuf dan Benyamin. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Yakub berhasil menemui ayahnya Ishak dan menetap bersama ayahnya di kampung di Hebron yang terletak di wilayah Kan'an, suatu daerah yang dahulunya pernah ditempati oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ishak ya, jatuh sakit dan wafat dalam usia 180 tahun. Ya, orang zaman dulu usianya panjang. Ya, hadirin jamaah sekalian, kedua putra Ishak yaitu Ais dan Yakub mengubur jenazah ayahnya ini berdampingan dengan ayahnya Ishak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terletak di sebuah gunung yang dibelinya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi hadirin jamaah sekalian, sekarang itu ada makamnya Nabi Ibrahim. Ya, boleh lihat di YouTube. Ya, banyak itu yang mengambil makamnya Nabi Ibrahim di dalam masjid, namanya sekarang Masjid Ibrahim di Hebron, Palestina, tepi barat. Ya cuman kalau tepi barat banyak tentara Israel di sana ya pastinya. Kalau Gaza kan tidak ada tentara Israel di sana ya. Kawasan yang dijajah lah, banyak tentara Israel. Ya hadirin jamaah sekalian, dan itu di situ ada makam Nabi Ibrahim, ada istrinya Siti Sarah, ada juga makam Nabi Yakub di situ hadirin jamaah sekalian. Ya, dan beberapa istri Nabi Ishak dan Nabi Yakub juga di situ. Ya, Nabi Ishak di situ, Nabi Yakub di situ. Susah, bisa masuknya melalui Yordan. Ya, cuman susah kayaknya ya. Ada beberapa orang yang saya lihat di YouTube itu bisa masuk, salah satunya channel YouTube. Siapa yang artis itu? Oki Stiana Dewi. Ya, waktu itu dia memang dengan tim ya, kru TV ya, masuk ke sana. Terus ada Ustadz senior saya di Gontor namanya Ustadz Anang Rikza, dia nulis, dia sempat ya berhasil masuk juga ke situ, ke makamnya Nabi Ibrahim. Ya, dan banyak Yordan itu Masya Allah ya, banyak sekali situs-situs peninggalan Islam yang luar biasa di Yordan. Ya, ada Wadi Musa, tempat Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Kemudian ada benteng tempat Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali kemudian berhasil memenangkan peperangan dengan tentara salib. Ya, banyak sekali Yordan itu, banyak situs-situs peninggalan ya umat Islam. Ya, begitu juga di Israel, di Palestina ya. Ya, sekarang kalau Israel yang masih ada ya Gaza dan juga tepi barat. Ya, selain itu kan dikuasai semuanya oleh Israel, ya perkampungan-perkampungan. Dan sekarang pun Yerusalem sudah mau dikuasai oleh mereka, kan dijadikan ibu kota bagi negara Israel yang sebelumnya Tel Aviv ya. Sekarang mau dipindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Padahal Yerusalem tanah suci bagi tiga agama. Ya, agama Islam, Yahudi dan Kristen. Begitu. Ya, ini saja dari saya. Jazakallahu khairan katsira. Kita nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang Nabi Yusuf bin Rahel. Nabi Yusuf bin Ishak dari ibunya yang bernama Rahel. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, melihat kisah Nabi Ismail yang menceraikan istri atas perintah Nabi Ibrahim, apakah jika seorang meminta anaknya menceraikan istrinya harus dituruti? Tergantung. Bapaknya yang bagaimana? Ya. Kalau bapaknya ini Nabi, jelas Nabi Ibrahim, orang soleh. Ya. Kalau bapaknya juga tukang maksiat, nggak perlu diturutin. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya. Tapi kalau memang ayahnya orang soleh dan memang istrinya ini bersalah, ya mungkin melakukan sesuatu kurang ajar kepada bapaknya, wajar. Ya, kalau kemudian ayah mertuanya meminta untuk menceraikan, meminta untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau misalnya ayahnya pun agamanya nggak jelas, nggak punya ilmunya, ya nggak usah turutin. Apalagi kalau istri kita baik-baik, karena tidak ada, ini kan maksiat ya. Maksudnya menceraikan istri tanpa alasan syar'i itu maksiat, nggak boleh. Ya, dengan alasan syar'i pun makruh hukumnya. Ya, apalagi tidak ada alasan. Ustadz, di Islam kita dilarang untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari.
Akan tetapi Nabi Yakub pergi meninggalkan saudaranya Ais. Apakah itu termasuk memutus silaturahim? Oh, tidak. Ya, bukannya memutus silaturahim, tapi kan ini karena ada kejadian. Ya, karena ada apa? Karena ada kejadian, ya kemudian dia berpisah. Tapi setelah bertemu kan kembali lagi biasa ya. Zaman dulu kan nggak ada HP untuk nelpon-telponan, Bu. Mungkin kalau sudah ada WhatsApp mungkin teleponan juga, tapi kan karena nggak ada. Ya, setelah mereka kembali, Nabi Yakub itu tinggal di Haran kurang lebih 20 tahun lamanya. Ya, tinggal di Haran itu kurang lebih 20 tahun lamanya. Ya enggak, itu jadi konteksnya dengan kita sekarang itu berbeda. Ya memang terjadi clash lah antara kakak dan adik ini, ya tetapi kemudian kan sudah itu dimaafkan oleh kakaknya. Ya, hadirin jamaah sekalian. Sama seperti Nabi Yusuf dan juga kakak-kakaknya. Ya, apa namanya? Kakak-kakaknya kan pernah berbuat zalim kepada Nabi Yusuf alaihi salam, tapi kemudian dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, silakan Bu. Ustaz, tadi kan Nabi Yakub berpindah dari Haran ke Hebron ya Ustaz ya? Dari Hebron ke Haran. Dari kampungnya Hebron. Kampungnya Hebron kan? Ya, terus dia balik lagi terakhir ke Hebron lagi dari Haran. Ke Hebron lagi balik ya. Dari Haran ke Hebron lagi dia balik lagi ke keluarganya ya Ustaz. Nah, ketika dia dari Haran ke Hebron itu dia pindah, apakah Nabi Yusuf itu dan Bunyamin itu sudah lahir? Itu ya Ustaz ya. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika terjadinya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur, itu kejadiannya di Hebron apa di Haran gitu Ustaz? Karena kan selanjutnya setelah itu kan Nabi Yakub ke Mesir ya Ustaz ya. Namun tadi Ustaz katakan bahwa makamnya Nabi Yakub pun ada di Hebron. Ya berarti dari Mesir dia balik lagi dong ke Hebron gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang pertama ketika dia pindah itu Nabi Yusuf sudah lahir. Ketika dia pindah, ya itu Nabi Yusuf. Tapi Benyamin belum. Benyamin lahirnya ya setelah Nabi Nabi Yakub sudah di Hebron. Ya kemudian gak lama setelah itu Rahel hamil ya, dan melahirkan Benyamin. Tetapi ketika dia melahirkan Benyamin kemudian meninggal dunia. Ya, jadi meninggalnya dikarenakan melahirkan Benyamin ini. Nah, hadirin jamaah sekalian, kemudian kejadian pembuangan Nabi Yusuf itu sudah di Hebron karena Ibrahimnya sudah ada. Ya, jadi kan dengan saudara-saudaranya ini ya itu kan sudah kembali dia di Hebron. Bapaknya pun sudah tua, Nabi Yakubnya pun sudah tua. Ketika pembuangan Nabi Yusuf itu Nabi Ishaknya udah meninggal ya Ustaz? Belum. Nabi Ishak sudah. Nabi Yakub belum. Nabi Yakub belum. Ya, Nabi Yakub belum. Nabi Ishak sudah. Oh, jadi udah kejadiannya di Hebron gitu. Ya, kejadiannya di Hebron, di Palestina. Ya, kemudian Nabi Yusuf ya dibawalah ke Mesir. Nah, kejadian panjang nanti kita akan bahas ya setelah di Mesir dan kejadian yang akan panjang. Kemudian bapaknya kan pindah dibawa ke Mesir, Nabi Yakub ini. Nah, ketika Nabi Yakub meninggal, ya Nabi Yakub berwasiat minta dimakamkan di Hebron. Oh, berarti dari Mesir dibawa ke Hebron. Dibawa ke Hebron. Jadi dimakamkannya di Hebron. Di dekat dengan keluarganya yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Iya, silakan. Cuman 2. Enggak ada. Ya, cukup ya? Cukup ya. Jazakallahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.